Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kabarnya bakal diberi tugas khusus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus berbagai problem Papua. Tugasnya terutama untuk mempercepat pembangunan hingga menangani masalah hak asasi manusia. Nah, kabar lainnya Gibran juga disebut bakal berkantor di Papua. Apakah benar? Kabar itu pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Senin 7 Juli 2025. Kabar itu sontak memantik sorotan publik. Pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Terkait kantor di Papua juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, namun Tito menyebut kantor itu disiapkan bukan untuk Wakil Presiden, melainkan bagi badan eksekutif. Tahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Uniknya belakangan Yusril malah mengklarifikasi bahwa bukan Wapres yang bakal berkantor di Papua, melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang. Yusril menjelaskan bahwa pernyataannya mengenai Wapres Gibran yang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua didasarkan pada ketentuan pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam pasal 68A UU Otsus Papua tersebut diatur tentang keberadaan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Badan khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres nomor 121 tahun 2022. Yusril pun menjelaskan lebih lanjut jika Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan 1 orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Dia menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga struktur sekretariat dan personalia pelaksanaan badan yang sudah ada itu bisa ditata ulang dengan peraturan pemerintah sesuai kebutuhan dan perkembangan. Nah, terlepas dari siapa yang ditugaskan mengurusi Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpendapat yang lebih penting adalah keputusan politik negara. Baginya, masalah Papua tidak akan selesai selama negara tak menghentikan pendekatan keamanan yang bersifat militeristik dan menghargai HAM. Kita nanti bagaimana kelanjutannya, apakah Wapres sukses merampungkan masalah Papua?